kembali di mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat karena hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan pastinya membuat wawasan lebih luas di bidang manajemen sumber daya manusia. Setelah membahas mengenai dasar-dasar dari manajemen sumber daya manusia, kali ini kita akan membahas lebih rinci mengenai perencanaan SDM dan rekrutmen. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Mari kita mulai dengan memahami konsep perencanaan SDM. Perencanaan SDM yang sistematis ialah dengan memperkirakan kebutuhan pekerja agar Departemen SDM mempunyai strategi yang baik dalam proses rekrutmen, seleksi, pengembangan, dan fungsi-fungsi SDM lainnya sehingga tersedia sejumlah individu pada posisi yang tepat dan juga waktu yang tepat. Dalam makna lain, dapat kita katakan bahwa perencanaan SDM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan eksternal dan internal pada organisasi di waktu yang akan datang, serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tertentu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah elemen dari perencanaan SDM. Perencanaan SDM sendiri harus dilakukan dengan benar dan pastinya melibatkan beberapa elemen penting seperti perencanaan strategis yang melibatkan pemahaman kondisi lingkungan, identifikasi isu bisnis, dan pembuatan atau perencanaan strategi. Kemudian yang kedua adalah perkiraan permintaan untuk menentukan implikasi strategi terhadap sumber daya manusia dan meramalkan kebutuhan SDM untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga adalah audit kemampuan SDM yang melibatkan analisis sumber tenaga kerja pada saat ini dan mengevaluasi pendayagunaan SDM pada saat ini. Selanjutnya masih ada di elemen perencanaan SDM yaitu perkiraan suplai tenaga kerja untuk menganalisis suplai tenaga kerja internal dan juga eksternal. Kemudian analisa kesenjangan untuk membandingkan perkiraan demand dan supply serta mengidentifikasi adanya kesenjangan antara demand dan supply. Setelah itu, manajemen sumber daya manusia juga melakukan perencanaan yaitu menyusun tujuan Departemen Sumber Daya Manusia, identifikasi kelebihan atau kekurangan tenaga kerja, mendesain strategi sumber daya manusia, menentukan kebijakan dan tindakan agar tujuan sumber daya manusia tercapai. Elemen lainnya adalah implementasi dan evaluasi yang termasuk di dalamnya memonitor dan mengevaluasi hasil, feedback, sehingga ada perbaikan dan penyempurnaan dari kebijakan. Baik, setelah membahas mengenai pentingnya setiap elemen perencanaan SDM, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari dilakukannya perencanaan SDM. Dengan adanya perencanaan SDM, perusahaan dapat memastikan strategi Departemen SDM terkait dan terintegrasi dengan strategi dan juga tujuan organisasi. Kemudian juga menyiapkan suatu proses formal guna menghasilkan rencana penanganan masalah SDM yang muncul akibat adanya perubahan rencana ataupun perubahan dari strategi perusahaan. Kemudian adalah menghasilkan audit mendetail berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai aset dari perusahaan. Masih dalam topik manfaat perencanaan SDM, manfaat lainnya adalah perencanaan SDM mampu memberikan kerangka dalam menganalisis bauran keahlian, pengetahuan, dan sikap, kemudian juga menyediakan mekanisme peramalan dari permintaan SDM berdasarkan supply dari internal dan eksternal yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap dari sumber daya manusianya. Selanjutnya adalah menganalisis kesenjangan, mencocokkan antara supply dan juga permintaan SDM, kemudian mengkoordinasikan, menyambungkan strategi, kebijakan, prosedur, tindakan, dan kegiatan manajemen SDM. Dan yang terakhir, tentu saja dapat mengontrol lebih ketat pada jumlah dan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Selain melaksanakan perencanaan SDM yang sistematis dan baik, diperlukan juga adanya analisis pekerjaan untuk dapat memastikan bahwa individu yang akan bekerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan. Analisis pekerjaan adalah proses penetapan berbagai posisi yang harus diisi dan bagaimana cara mengisi posisi pekerjaan tersebut. Atau dengan kata lain, kita dapat melakukan planning for employment requirements
yang memprediksi mengenai kebutuhan karyawan, suplai calon SDM dari dalam organisasi atau perusahaan, ataupun suplai calon SDM dari luar organisasi atau perusahaan. Setelah mengetahui langkah perencanaan SDM dan melakukan analisis pekerjaan serta jabatan, kita masuk pada tahapan yang tidak kalah penting, yaitu proses rekrutmen. Proses rekrutmen adalah proses pencarian dan penarikan calon-calon yang berkualitas untuk diseleksi guna mengisi posisi yang kosong. Tahapan ini sangat penting dilakukan untuk menemukan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan posisi jabatan yang diharapkan baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Ketika berbicara mengenai perencanaan SDM dan perekrutan, kita dapat memilih untuk mendapatkan SDM dari dalam ataupun dari luar perusahaan. Begitupun metode rekrutmen yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu metode rekrutmen internal dan metode rekrutmen eksternal. Untuk dapat mengetahui mengenai metode rekrutmen lebih dalam, mari kita simak slide berikut ini. Yang pertama ada rekrutmen internal. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan ketika perusahaan akan melakukan rekrutmen yang berasal dari internal perusahaan. Hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah penataran atau upgrading, kemudian pemindahan atau mutasi karyawan, pengangkatan atau promosi, penempatan pekerjaan atau informasi lowongan pekerjaan melalui email, buletin, ataupun papan pengumuman, dan yang terakhir adalah inventarisasi keahlian. Selanjutnya di sini dapat kita lihat beberapa keuntungan dan kerugian dari metode rekrutmen internal sendiri. Yang pertama adalah keuntungan dari rekrutmen internal biasanya biaya relatif lebih mudah. Organisasi tentunya mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan lowongan atau posisi yang kosong tersebut. Kemudian juga biasanya pekerja memiliki motivasi yang tinggi, terdapat pengembangan karir yang jelas, dan pekerja juga telah memahami secara baik kebijakan, prosedur, ketentuan, dan kebiasaan organisasi. Namun, di samping keuntungan yang didapatkan, terdapat beberapa kerugian yang ditimbulkan dari rekrutmen internal. Di antaranya adalah pekerja tidak selalu mendapatkan atau mempunyai perspektif baru. Yang kedua adalah pekerja yang dipromosikan biasanya sudah akrab dengan bawahannya, sehingga sulit menjalankan kewenangan dan kekuasaannya. Berikutnya adalah metode rekrutmen eksternal, di mana rekrutmen karyawan bukan berasal dari dalam perusahaan, melainkan dari lingkungan eksternalnya. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan ketika melakukan rekrutmen eksternal. Untuk mendapatkan pekerja dari luar perusahaan, biasanya perusahaan memasang informasi mengenai lowongan pekerjaan di media seperti iklan digital, koran, radio, dan televisi, ataupun bekerja sama dengan badan penyalur tenaga kerja, pemerintah swasta, dan lembaga pendidikan, ataupun dengan executive recruiters dan recruiting di internet. Baik, keuntungan dari metode eksternal yaitu biasanya karyawan memiliki gagasan dan pendekatan baru. Kemudian juga karyawan biasanya bekerja dengan lembaran yang baru dan memperhatikan spesifikasi pengalaman dan tentunya tingkat pengetahuan dan keahlian yang sebelumnya tidak tersedia di perusahaan yang sekarang. Sedangkan kekurangannya adalah keterbatasan keteraturan antara karyawan dengan perusahaan, kemudian juga moral dan komitmen dari pegawai baru yang mungkin masih relatif rendah, serta periode penyesuaian dengan budaya perusahaan yang mungkin akan memakan waktu yang lama. Dalam memilih SDM yang tepat, sangat penting untuk dilakukan seleksi agar perusahaan mampu mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi proses seleksi. Pertama yaitu fungsi sumber daya manusia yang lain seperti standar kompensasi yang ditetapkan, pertimbangan hukum seperti presentasi wanita, non-diskriminasi, peraturan tempat kerja, dan lainnya, waktu yang dimiliki untuk pengambilan keputusan, apakah itu jangka pendek ataupun jangka panjang, hierarki organisasi yang ada, tipe organisasi tersebut, misalnya organisasi tersebut organisasi pemerintah, swasta, ataupun LSM, dan yang terakhir yaitu adalah kualitas dari pelamar itu sendiri.
Setelah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi, berikut kita akan membahas juga mengenai proses seleksi yang baik yang harus diterapkan oleh perusahaan. Proses seleksi dimulai setelah para pelamar yang memenuhi syarat didapatkan melalui proses rekrutmen. Proses seleksi sendiri adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Sedangkan proses sebelumnya adalah melakukan analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia, dan juga proses rekrutmen dilakukan agar pada saat proses seleksi perusahaan bisa mendapatkan calon karyawan yang tepat. Baik, itu tadi kita telah membahas materi mengenai perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan seleksi dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada sesi materi selanjutnya. Terima kasih.